Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya di Keluarga Nyawa. Apa kabar makcik dan teman-temanku semua? Semoga sehat dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kali ini saya ada kegiatan ya di rumah, kegiatan arisan sekaligus acara penyuluhan kanker ya dari ibu-ibu dinas kesehatan. Beliau-beliau ini memberi penyuluhan tentang kanker ya. Bagaimana kita cara mengetahui kanker dari sejak dini ya. Jangan di skip ya videonya teman-teman agar tidak gagal paham. Simak terus videonya ya. Baiklah, perkenalkan Bu, nama saya Indah Mutia Rahmi, saya tamatan kebidanan, saya konsultan kesehatan dari Yayasan Binaan Kanker Nusantara. Kami di yayasan dibimbing oleh Dr. Bob Andinata, spesialis onkologi. Beliau ini dokter spesialis bedah kanker yang berdinas di Rumah Sakit Darmais. Beliau berdinas di Rumah Sakit Pusat khusus kanker. Nah, tujuan yayasan kami ini yaitu memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat sedini mungkin tentang apa itu kanker. Nah, sebelum kita lanjut, apakah ibu-ibu udah tahu apa sih itu kanker? Ada yang tahu Bu, menurut pengertian Ibu aja? Penyakit yang mengerikan. Ada lagi Bu? Penyakit yang membahayakan, menakutkan. Iya, tapi karena ada juga yang bilang, ih kantong kering Bu. Iya, itu bisa juga dibilang kayak gitu ya Bu. Soalnya kalau kita terkena kanker itu nanti untuk pengobatannya belum terapinya memakan biaya yang cukup besar. Maka kalau menurut pengertian dari medis, kanker itu merupakan suatu perubahan sel yang normal menjadi tidak normal atau abnormal. Nah, kanker itu biasanya berawal dari tumor. Tumor itu ada dua ya Bu ya, tumor jinak dan tumor ganas. Nah, kalau tumor jinak itu pertumbuhannya lambat, tapi bila tidak ditangani dengan segera dikhawatirkan akan berubah menjadi tumor ganas. Nah, kalau udah berubah menjadi tumor ganas itu maka dinamakan dengan kanker tadi. Nah, sel kanker itu bisa berpindah tempat ke bagian tubuh yang lain ya Bu ya, melalui pembuluh darah yang disebut dengan bahasa medisnya yaitu metastasis. Nah, ibu-ibu udah tahu belum faktor apa aja sih pemicu dari kanker tersebut? Ada yang tahu di sini, Bu? Faktor makanan. Makanan. Ya, bisa makan. Pertama itu faktor genetik atau keturunan ya Bu ya. Iya. Kalau di rumah sakit ditanya langsung. Iya, ada keturunannya Bu, gitu Ya. riwayatnya Bu. Iya, biasanya kalau ibu atau bapak yang terkena kanker, biasanya keturunan bakalan berisiko terkena kanker. Nah, jika ayah atau kakeknya yang terkena kanker, 90% kemungkinan bakal terkena kanker karena keturunan dari garis darah kan dari ayah ya Bu ya. Nah, itu. Yang kedua itu kimia atau fisika. Kalau kimia itu seperti polusi udara Bu, kayak asap rokok, asap kendaraan, asap pabrik, asap pembakaran sampah yang lain-lainnya Bu ya. Yang setelah itu fisika. Kalau fisika itu penggunaan gelombang elektromagnetik seperti penggunaan alat-alat elektronik, HP dan laptop. Terutama tuh HP yang sering kita pegang ya Bu. Iya. HP itu kalau udah panas jangan dimainkan lagi Bu, karena radiasinya udah 2 kali lipat meningkat. Karena itu bisa merusak ke otak nanti dan itu menyebabkan kanker otak. Nah, yang ketiga itu makanan dan minuman yang mengandung zat karsinogen atau zat pengawet seperti. Nah, kanker kalau udah dioperasi biasanya dia akan tumbuh lagi karena dokter itu hanya mengangkat bagian yang terinfeksi saja, yang akarnya masih tetap ada. Ibarat kita memotong rumput lah Bu, nanti kelihatannya bersih di atasnya ya Bu ya, nanti bakalan tumbuh lagi ya. Seperti itu juga dengan kanker. Makanya dokter menyarankan untuk kemoterapi, nah biar mematikan akar kankernya tadi. Tapi biasanya pasien tidak mau karena efek sampingnya tadi ya Bu ya, bisa bikin kurus, bikin rambut rontok ya, karena kemo itu juga bisa merusak sel-sel yang baik di sekitarnya. Makanya itu tadi efek sampingnya. Cara mendeteksi kanker payudara itu dengan mamografi ya Bu. Mamografi itu bisa dilakukan di rumah sakit dengan nanti menjepitkan payudara kita. Hasilnya lumayan akurat nanti itu Bu. Yang kedua, kalau kita mau periksa di rumah bisa dengan melakukan sadar memeriksa payudara sendiri. Di sini ibu-ibu udah pernah? Gini kan? Ya, berarti udah tahu semua ibu-ibu di sini. Udah. Di raba-raba. Iya, dari beberapa. Ya. Nanti kita
ajarkan lagi ya Bu ya, mana tahu ada yang lupa. Atau ibu-ibu di sini udah ada yang tahu tumbuhan apa aja itu yang mengandung zat anti kanker? Belum tahu. Ya. Ini putih. Sirsa, ya kita bahas satu-satu. Daun sirsa atau buah sirsa ya Bu ya. Ini mengandung zat anti kanker 35%. Nah, kalau ibu-ibu mau buahnya, nah kalau ibu-ibu mau buahnya itu harus yang masak di batang, yang masak di batang, lalu kita ambil airnya. Tunggu dulu. Ya, kita ambil airnya aja, ibu jadi peras saja, ambil airnya 1 gelas, itu minum 1 kali sehari. Berturut-turut, tidak boleh putus selama 12 bulan atau setahun ya Bu. Nggak boleh putus, kalau putus ulang lagi hitungannya ya Bu ya. Bisa juga diganti dengan daunnya. Cara pengolahan daunnya ada yang tahu Bu? Diambil 6-7 lembar daunnya, nanti direbus dengan 6 gelas air, nanti dijadikan 3 gelas. Setelah itu minum, kalau untuk pencegahan penyakit kankernya minum sekali sehari aja selama 1 tahun. Nah, tapi daun sirsa ini ada kekurangannya ya Bu. Tidak dianjurkan untuk penderita hipotensi atau tekanan darah rendah. Nanti kalau minum ini tensinya makin turun, drop nanti ya Bu. Terus untuk orang yang asam lambung atau emah tidak dianjurkan ya Bu ya. Nah, kalau tidak bisa tumbuhan ini kan kebanyakan kita pasti asam lambung, kalau makan kita asam lambung, mending nggak usah, kita ganti tumbuhan yang kedua. Tumbuhan selanjutnya Claditikus. Claditikus ini mengandung zat anti kanker sebanyak 50% atau riboson yang tinggi. Tapi di mana Di mana kita temukan Claditikus ini? Kita temukan di daerah rawa, daerah sawah-sawah. Batangnya hanya setinggi lutut, daunnya tidak besar dari telapak tangan orang dewasa, dan dia berbunga seperti ekor tikus. Nah, ini bunganya ya Bu ya, seperti ekor tikus. Setelah berbunga, ambil batang dan daunnya saja, potong kecil-kecil. Setelah ibu potong kecil-kecil, ibu rendam pakai kunyit, pakai air biasa saja, air keran. Rendam pakai kunyit selama 24 jam atau tepatnya 1 hari 1 malam. Setelah 24 jam, ibu keringkan. Air rendaman sama kunyit tadi ibu buang, yang ibu keringkan hanya Claditikus saja. Cara mengeringkannya dalam ruangan, tidak boleh terkena sinar matahari. Hanya diangin-anginkan dalam ruangan. 2 atau 3 hari dia kering, boleh ibu tumbuk sampai halus. Kalau udah kering seperti ampas teh yang kering, nah tumbuk sampai halus. Haluskan pakai chopper juga boleh, tapi dalam keadaan kering. Setelah halus, masukkan Tupperware, ambil 1 sendok teh untuk sekali konsumsi dengan segelas air putih. Konsumsi sekali sehari selama 6 bulan berturut-turut. Kalau untuk pengobatan seperti yang disampaikan Indah tadi, itu dikonsumsinya sampai benar-benar sembuh, tapi itu dosisnya ditambah. Nah Bu ya, next. Tanaman berikutnya, ini kandungan zat anti kankernya 95% atau hampir 100%. Ada yang tahu nih tanamannya Bu? Dia sama persis batangnya dengan kunyit putih, berbeda di buahnya atau umbinya. Kita temu putih, umbinya besar seperti jahe tapi putih dan punya tulang tengah. Rasanya pahit. Nah, nanti temu putih ini biasanya usia muda dia berbunga putih. Berusia muda dia berbunga putih, usia tua dia nanti berbunga merah. Setelah gugur bunga putihnya, dia kembali berbunga dengan bunga yang warna merah keunguan, seperti pink ini ya. Yang kita fungsikan itu yang sudah berbunga merah atau keunguan. Ini yang ada kandungan zat kankernya sebanyak 95%. Nah, setelah berbunga merah, ambil umbinya Bu. Tulang tengah, ambil umbinya itu nanti bongkar di rumahnya Bu ya. Kalau sudah berbunga bongkar. Apakah lalu ibu bongkar umbinya itu, lalu Bu bersihkan, ambil bagian tulang tengahnya. Kalau kita makan wortel kan tulang tengahnya kita buang. Ada temu putih, tulang tengahnya itu yang kita ambil. Yang lainnya kita buang. Tulang tengah ini saja Bu, karena tak beda warnanya. Nah itunya saja yang kita ambil, lalu kita parut biar gampang mengeringkannya. Hanya diangin-anginkan dalam ruangan, tidak boleh pakai oven ya Bu ya. Setelah kering seperti ampas teh, tetap ditumbuk lagi sampai halus. Setelah halus, masukkan Tupperware, ambil 1 sendok teh. Seduh dengan segelas air panas, cukup lakukan 1 kali sehari untuk pencegahan selama 3 bulan saja. Nah,
Itu untuk pencegahan sekali sehari selama 3 bulan. Bagaimana kalau sudah ada benjolan, berarti ada tumor? Lakukan 3 kali sehari, konsumsi dengan segelas air putih. Lalu bagaimana kalau si pasien sudah pernah operasi? Berarti sudah pasca operasi, konsumsi 3 kali sehari, sekali konsumsi itu 2 sendok teh. Dikonsumsi sampai benar-benar sembuh. Berarti sehari itu ada 6 sendok teh. Dikonsumsi sampai benar-benar sembuh, minimal 6 bulan pertama. Lakukan check up, baru diulang lagi. Biasanya itu 6 bulan itu udah mulai hampir-hampir habis jaringan itu. Nah itu ya Bu ya. Ternyata karena di dalam temu putih ini terdapat antiinflamasi. Yang mana antiinflamasi bisa mengobati asam urat, diabetes, mah kronis, nyeri lambung, masalah haid, ketupian, sinusitis, kolesterol tinggi, dan ambeien, stroke juga, jantung juga bisa diobati dengan temu putih. Inilah efek lain dari mengkonsumsi temu putih. Itulah tadi penyuluhan dari ibu-ibu kita ya, dari Dinas Kesehatan. Sangat bermanfaat sekali ya penyuluhan tentang kanker ini. Dari tidak tahu, kita tahu bagaimana cara mengatasinya dan cara pengobatannya ya. Tidak perlu harus operasi dan kita bisa mengobati dengan secara herbal ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.